Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube @kunbarmnj_official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Pada materi Sistem Informasi Manajemen kali ini akan membahas tentang keamanan informasi, yang mana kita akan bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Kemudian yang kedua, tentang manajemen keamanan informasi. Kemudian yang ketiga, jenis ancaman. Dan yang terakhir, kebijakan keamanan informasi. Bersama saya, Arifiansyah Saputra. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keamanan informasi. Keamanan informasi adalah upaya untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas suatu informasi, baik informasi yang bersifat fisik maupun virtual. Nah, sekarang tujuan keamanan informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan. Keamanan informasi menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengakses informasi tertentu. Kemudian yang kedua tentang ketersediaan. Keamanan informasi menjamin pengguna dapat mengakses informasi kapanpun tanpa adanya gangguan dan tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. Kemudian yang ketiga tentang integritas, yang mana keamanan informasi menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang mengakibatkan perubahan informasi dari aslinya. Kemudian tentang manajemen keamanan informasi bisa dilihat di bagan bahwasanya untuk manajemen risiko, yang pertama kita harus mengidentifikasi ancaman. Kemudian kita mengidentifikasi risiko dan kemudian kebijakan keamanan informasi. Yang terakhir kita implementasikan dalam bentuk pengendalian. Nah, tolak ukur yang selanjutnya kita harus menentukan kebijakan keamanan informasi. Kemudian kita mengimplementasikan pengendalian. Nah, untuk ancaman keamanan informasi kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ancaman internal dan eksternal. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan dan disengaja. Untuk internal, ancamannya adalah karyawan perusahaan itu sendiri, kemudian pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan mitra bisnis. Sedangkan untuk ancaman dari eksternal, yakni berasal dari perusahaan lain, pesaing usaha, individu yang bertujuan khusus. Sedangkan untuk kecelakaan, itu kita bagi menjadi bencana alam, pemadaman listrik, kesalahan user, dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk ancaman yang disengaja, jelas itu berasal dari hacking. Nah, untuk ancaman berikutnya adalah yang berasal dari malware. Apa itu malware? Malware adalah suatu perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer atau jaringan komputer, yang mana kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama tentang virus. Virus merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Yang kedua, worm, yaitu sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri dalam sistem komputer. Yang ketiga adalah trojan. Dalam keamanan komputer merujuk pada sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Kemudian yang keempat adalah adware, yang merupakan dari kata bahasa Inggris, yaitu ad berarti iklan dan ware berarti perangkat. Pada dasarnya, adware adalah suatu program iklan yang difungsikan untuk menguntungkan semua pihak. Yang terakhir adalah spyware, yakni istilah teknologi informasi yang mengacu pada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Berikutnya tentang resiko.
Di dalam triangle kita bisa lihat bahwasanya itu adalah tujuan dari keamanan informasi. Nah, sedangkan untuk resikonya, yang pertama, pencurian informasi yang tidak terotorisasi. Kemudian yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Kemudian yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Kemudian yang terakhir, modifikasi yang tidak terotorisasi. Nah, selanjutnya tentang manajemen risiko. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus kita lindungi dari risiko tersebut. Kemudian selanjutnya kita harus menyadari bahwa risikonya itu pasti ada. Kemudian kita harus menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, jelas kita harus menganalisis kelemahan dari perusahaan tersebut. Berikutnya, ini ada bagan tingkat dampak dan kelemahan menentukan suatu pengendalian keamanan risiko yang terdiri dari dampak parah, dampak signifikan, dan dampak minor. Kemudian itu dibagi juga menjadi kelemahan tingkat tinggi, kelemahan tingkat menengah, dan kelemahan tingkat rendah, yang mana bisa kalian baca di bagan berikut ini. Selanjutnya tentang kebijakan keamanan informasi, yang mana di sini untuk penyusunan kebijakan keamanan informasi bisa dibagi mulai dari fase yang pertama sampai fase yang kelima, seperti yang bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Dan yang paling utama adalah dukung terus tim teaching Sistem Informasi Manajemen. Sampai jumpa.